يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah maghrib rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah, saling berwasiat di dalam kebenaran, saling berwasiat di dalam kebaikan, senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Karena itu merupakan pokok dari agama ini. Seandainya kaum muslimin meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, niscaya akan hilanglah cahaya agama dari masyarakat yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sangat banyak contoh yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya dalam kisah-kisah umat terdahulu, bahwasanya mereka hancur di dalam urusan agama mereka dikarenakan mereka membiarkan yang kemungkaran dan tidak pernah menyuruh kepada yang ma'ruf, sehingga rusak tatanan kehidupan masyarakatnya. Sehingga kita kaum muslimin senantiasa berusaha untuk menjalankan itu semuanya agar supaya kita tetap diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan lanjutkan kajian tafsir dan tafsir Al-Quranul Karim. Kita sampai kepada surat Yusuf ayat yang ke-57 pada kajian yang lalu. Kita akan lanjutkan beberapa ayat. Kita tahsin terlebih dahulu. Sekali lagi kita monggo latihan membaca. Ini latihan membaca dengan tartil, dengan benar. Terutama yang muda-muda. Angger sing tuwata kayong mandan pelon apa nggih? Angel nggih, panjang pendek ya ora dadi, tapi tidak apa-apa. Allah tidak hasilnya kita serahkan pada Allah. Ya, yang jadi harapan kami yang mudah-mudahan masih bisa memperbaiki bacaannya. Karena sing tua tapi kepatuh napa nggih? Tadi angel, tapi monggo berusaha, semuanya berusaha. Ya. Sekali lagi, makanya ini penting untuk kita mengkaji agama dari muda. Ya, dari muda kita latihan membaca dengan tartil agar supaya sampai tua ya bacaan kita benar. Minimal itu. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. Jahazahum hanya di tasjid nggih, hanya di tasjid temot-temot hanya double nggih. Jahazahum
بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تعتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباء وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم
شفقا على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا panjenengan biasakan kalau yang mat tabi biasa dua ketukan saja, jangan terlalu panjang. Ini kan mat tabi biasa. Yang dipanjangkan ketika mat biasa ketemu hamzah. Di depannya ada alif atau hamzah itu baru panjangkan lebih panjang dari 2 harokat. Kalau yang biasa 2 harokat saja. Qalu kan 2 harokat. Jangan terlalu panjang, kon nafasnya ora betul. Dibiasakan seperti itu. Ya, nanti kalau panjang seperti ini sambil mikir di depannya, memanjangkan. Ya, ini untuk memanjangkan itu untuk sambil berpikir di depan. Kita lanjut. Wa namiru ahlana wa nakhfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Dzalika kailun yasir. Qala lan ursilahu ma'akum hatta ta'atuni mawthikum minallahi la ta'tunnani bihi illa an yakhatabikum. Ulangi, ini adalah ada yang dengung. Lan jangan dengung karena di depannya hamzah. Jangan dengung. Harus dibaca idhar, jelas lan dibacanya, tidak dengung. Tidak lan, jangan salah. Ulangi. فلما
وثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء Coba dengungnya dipanjangkan sedikit gitu. Dengungnya patokannya 2 ketukan. Dengungnya ini memperindah. Ya, kenapa harus dibaca dengung? Itu memperindah bacaan. Ya, kalau ngelabasan orang nana lagu nih. Kalau harus dengung ya. Kalau di sini ya tadi banyak yang tidak dengung. Abuhum mim tasid. Di sini dengung ya. Ini mim ketemu mim juga harus dengung. Min tinggal harus dengung. Minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadhaha. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
Ngalamna, ada yang membaca alamna, beda arti. Nggih. Kalau tidak distasid beda arti. Alamna itu maknanya pengulangan. Diajari. Kalau hanya alama itu berarti hanya sekali atau bisa berarti mengetahui. Itu. Jadi harus dibaca tasdid, ya harus tasdid. Itu. Tadi ada yang membaca ngalama, tidak ditasdid. Harus ditasdid. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Sampai di sini dulu. Kita coba pelajari, hilang. Kita coba pelajari maknanya. Pada kesempatan yang terakhir kita sampai ke mana? Kelewatan. Sampai di sini, nggih. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah mengalami berbagai macam liku-liku kehidupan dari mulai masa kanak-kanaknya, masa remajanya, masa dewasanya, semuanya adalah pelajaran bagi kita semuanya. Bagaimana bahwasanya penderitaan itu pasti akan ada akhirnya. Segala sesuatu tidak akan pahit terus, tidak. Ya, tidak akan manis terus, tidak. Akan tetapi hidup ini kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Itu sebuah perputaran yang dikehendaki oleh Allah agar supaya kehidupan berjalan di dunia ini. Ya, ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, ada yang baik perangkanya, ada yang tidak baik perangkanya, ada yang jujur, ada yang curang. Itu semuanya adalah sebuah siklus kehidupan yang harus kita sadari. Bukan berarti ada yang curang kita harus ikut curang, tidak. Akan tetapi ketika ada yang curang, kita kaum muslimin berusaha untuk menjadi orang yang tidak curang. Kalau ada orang-orang yang tidak baik, ada maling, bukan berarti kita harus jadi maling. Kita berusaha untuk tidak menjadi maling dan tidak kemalingan. Itu seperti itu. Semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita menjalankan itu semuanya dengan ketabahan, dengan kesabaran, senantiasa menjaga hukum-hukum Allah, pasti kesudahannya akan baik bagi kita. Itu pasti. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan segala macam usaha kita. Kalau kita berusaha, pasti Allah akan memberi hasil yang terbaik. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyanyikan kepada kita, wala nudhi'u ajral muhsinin, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Makanya sering kami sampaikan kepada kita semuanya, kita berwasiat kepada diri sendiri. Ya, kepada diri sendiri, selagi kita masih bisa berbuat baik, segera berbuat baik.
Allah tidak sare, Allah tidak merem. Allah pasti tahu dan pasti akan membalas. Ya, kita tidak perlu mengharapkan balasan dari manusia, tidak perlu. La nuridu minkum jazaan wala syukuron. Kami tidak mengharapkan balasan, tidak juga terima kasih. Tidak membutuhkan. Ketika kita beramal apapun bentuknya, kita beramal berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada siapa saja, tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Apa maning mengharap itu, jangan itu, ya. Kalau kita mengharapkan amplop, yaitu hanya segitu saja jatahnya. Kalau panjenengan berbuat baik kok diberi amplop atau mengharapkan amplop, kalau mungkin tidak mengharapkan sia, wallahu a'lam nggih. Mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan. Kadang-kadang tadinya ikhlas, begitu diberi amplop dibuka dereng mung semene. Gini apa nggih? Kadang-kadang menjadi tidak ikhlas. Ya tadinya ikhlas, ketika diamplopi tekan ngumat teman deneng mung semene. Berarti sudah tidak ikhlas lagi. Ya, kita senantiasa berusaha untuk itu. Yakin saja bahwa Allah akan memberikan pahala yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Ya, akan tetapi ingat kata Allah, wala ajrul akhirat khair. Temut-temut, sesungguhnya pahala akhirat lebih baik. Di dunia kita mendapatkan sesuai yang kita usahakan. Akan tapi ingat bahwa pahala akhirat pasti lebih baik. Nang dunia ta paling ya sesugi-sugi wong dipangan ya tadi menjadi sesuatu yang panjenengan mengetahui. Itu mulai duit sepirang-pirang nana ya dadine pada itu seperti itu. Akan tetapi di akhirat tidak seperti itu. Di akhirat panjenengan mboten pipis, mboten BAB. Nggih. Ya, makan, minum semuanya menjadi kenikmatan yang luar biasa. Akan langgeng di surganya Allah tabaraka wa taala. Ini sepenggal kisah daripada Nabi Yusuf, menjadi peladan bagi kita semuanya. Bahwasanya ketika kita bersabar, kemutan di waktu susah kita ingat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Di waktu jaya juga ingat kepada Allah. Sama seperti Yusuf. Waktu sengsara dia ingat Allah. Waktu muda dia ingat Allah. Di penjara dia ingat Allah. Ketika bergaul dengan wanita-wanita cantik yang punya kedudukan juga ingat Allah. Begitu juga ketika dia sudah menjadi pejabat bendahara negara. Dia senantiasa ingat kepada Allah. Itu yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita lanjut. Ya. Ini kemarin sudah sampai diangkat menjadi bendahara, menjadi menteri keuangan. Kayak siapa sekarang menteri keuangan ya? Ibu Sri Mulyani. Ya, Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan yang mengatur hanya dengan mau dapat bansos atau tidak, singatur Sri Mulyani. Ini bukan mengatur Pak RW itu atau Pak RT itu coba ada geger nggih. Kalau si kerungu di HP itu semuanya sudah ada aturannya sendiri. Ya, yang jelas panjenengan konsekuen dengan pemerintah. Angger BLT dan sebagainya melu pemerintah. Ketika pemerintah punya program ya didukung selagi itu baik. Aja melu pemerintah angger BLT tok. Nggih, ngolainya nyong mau ora lah melu kae bae. Itu berarti tidak mendukung, tidak konsekuen sebagai seorang muslim. Seorang muslim sekali lagi itu terikat dengan perjanjian.
Kita sudah menjadi warga negara Indonesia, kita sami'na wa ata'na kepada ulil amri. Selagi ulil amri tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu patokan kita. Nah. Terlanjut. Kisah Nabi Yusuf masih berlanjut. Wajah ikhwatu Yusuf. Ya, pada kajian yang lalu, Nabi Yusuf sudah menafsirkan mimpi raja, yaitu 7 tahun akan hujan seperti biasa, akan tapi jangan dihabiskan makanannya. Sebagian kecil dimakan, sebagian besar disimpan. Lalu akan datang 7 tahun yang kemarau panjang, itu sehingga menghabiskan bahan makanan. Dan itu melanda seluruh negeri pada waktu itu, termasuk Palestina yang ditempati oleh bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub beserta saudara-saudaranya. Ya, saudaranya yang 10 orang yang membuang Nabi Yusuf beserta satu saudaranya yaitu Bunyamin, saudara yang seibu dan bapak. Mereka semuanya dilanda kelaparan. Tidak ada bahan makanan. Dan mereka, Nabi Yakub dan anak-anaknya mendengar bahwasanya di Mesir ada seorang raja yang punya perbendaharaan yang sangat banyak. Ya, karena Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara, dia sudah tahu dia bisa menyimpan bahan makanan untuk 7 tahun ke depan. Itu. Ya, paribasane kayak gini carane apa yo? Bulog. Itu ya cara sekarang. Ya, akan tapi yang namanya nabi ya tentu dengan adil, tidak seperti bulognya kita zaman dahulu. Itu zaman sekarang sih mudah-mudahan lebih baik lagi nggih. Walaupun beras bulog ya apa? Enak no mboten? Zaman dahulu ta mboten nggih. Itu. Ini kalau panjenengan mendapatkan beras-beras seperti itu, jangan untuk sedekah. Kalau panjenengan tidak sudi memakannya. Ya zaman dahulu ya, beras bulog rata-rata dijaluk gompan. Itu seperti itu. Ya, kalau kita memberikan kepada Allah itu harus yang baik yang kualitas super. Itu jangan dipilih yang buruk-buruk padahal kalian sendiri tidak mau memakan. Itu ya nanti tidak akan berpahala. Kecuali panjenengan memang makannya beras bulog atau beras yang paling jelek, memberi orang beras yang seperti itu tidak masalah. Tapi kalau panjenengan ya biasa makan beras bagus, ngasih orang temen beras sing ora apik, ini tidak berpahala. Itu. Kita lanjut. Ya. Lalu mereka datang 10 bersaudara datang ke Mesir, ya dari negeri Palestina ke Mesir. Mau apain? Mereka mau menukarkan barang-barang yang mereka punya untuk dikurkakan menjadi bahan makanan. Itu. Bayangkan 7 tahun kemarau panjang, kira-kira nang Cikadu tayang Madang apa ya? Itu zaman dahulu ya, belum ada kayak di kita sekarang. Kalau sekarang sih ya walaupun larang-larang ya tetap wonten nggih. Iya, tapi zaman dahulu benar-benar tidak ada. Itu selama 7 tahun. Sehingga ya datang saudara-saudaranya itu yang 10 orang. Wadakhalu, dan mereka memasuki kerajaan Mesir. Ya, menghadap kepada bendahara kerajaan. Fa'arafahum. Nabi Yusuf tahu bahwa itu 10 orang yang masuk itu adalah saudaranya. Wahum lahu munkirun. Akan tapi saudara-saudara tersebut tidak tahu bahwa menterinya adalah Yusuf sing ganu di buang sumur gitu. Ya, ini benar-benar sebuah kisah yang luar biasa ya. Mereka datang untuk jaluk beras maring saudarane yang dulu dibuang. Itu anggar ngerti isine mboten? Ya isin mau kencot. Ya itu. Makanya ini tadi bahwasanya kehidupan ini senantiasa
ada roda berputar. Kalau di atas jenengan emut bahwa suatu saat panjenengan bisa dibawa. Lagi nengisor sabar. Panti suatu saat panjenengan berada di atas. Itu seperti itu. Karena sing tengah-tengah benar betul. Langkang nggih. Yang namanya orang hidup ya kadang di atas, kadang di bawah. Tidak ada yang manglor itu. Tidak ada. Walamma jahazahum bijahazim. Ya, mereka lalu menukarkan barang-barangnya, ditukar dengan bahan makanan. Ya dilengkapi ya perbekalan mereka. Nabi Yusuf berkata, "Qala utuni bi akhil lakum min abikum." Datanglah kepadaku dengan saudara kamu yang sebapak. Ya maksudnya si Bunyamin. Kan enggak ikut ini Bunyamin. Ya, saudara sekandungnya Nabi Yusuf kan Bunyamin, sedangkan 10-nya itu adalah saudara lain ibu dari Yakub. Nabi Yusuf berkata, "Kamu datang ke sini lagi, tapi bawa saudaramu yang sebapak, ya yang lain ibu." Maksudnya Bunyamin, maksudnya seperti itu. Paham nggih? Ya. Lalu beliau melanjutkan, "Ala tarawna anni ufil kaila." Tidaklah kalian melihat bahwasanya aku memenuhi kaila, timbangan ya. Ada artinya perbekalannya yang ditukar oleh saudara-saudaranya, itu ditukar barang-barang yang mereka bawa, apa saja yang mereka bisa bawa untuk ditukar dengan bahan makanan, dan Nabi Yusuf memberikan lebih, ya. Wa ana khairul munzilin, dan saya sebaik-baik penerima tamu. Ini, ya, karena Nabi Yusuf bahwa itu adalah saudara-saudaranya dan tahu bahwa itu akan dibawa, akan memberi makan untuk siapa? Ya bapaknya karo biyunge tahu, sehingga Nabi Yusuf dibanyakin, walaupun misalnya membawa kerbau ya atau wedus ya 1 ekor, akan diberi yang lebih oleh Nabi Yusuf karena tahu bahwa yang akan diberi makan di samping saudara-saudaranya adalah bapak karo biyunge. Itu seperti itu. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi. Jika kalian tidak bisa mendatangkan saudara kalian yaitu si Bunyamin, maka tidak ada lagi, kamu tidak akan lagi boleh menukar apapun dengan bahan makanan yang ada padaku. Wala taqrabun, dan janganlah kalian mendekat ke sini. Janganlah kalian masuk ke Mesir. Itu kalau tidak membawa Bunyamin. Itu seperti itu gampangannya. Kita yang lebih ringkas saja. Qalu, mereka berkata, sanu rawidu anhu abahu. Kami akan membujuk bapaknya. Ya bapaknya Bunyamin. Juknya bapaknya Nabi Yusuf. Wa inna la fa'ilun, dan kami sungguh akan melakukannya. Lalu selanjutnya, wa qala li fityanihi. Nabi Yusuf berkata kepada pembantunya, ij'alu bid'atahum fi rikhalihim. Barang bawaannya suruh dikembalikan. Ya, dia misalkan menukar apa ya? Beras dengan emas lah ya, gampang sing penak. Emas 1 kilo. Berasnya diwehi, emasnya dibalik kena, itu seperti itu. Ya. Ya. Maksudnya seperti itu, ya. Ij'alu bid'atihim fi rikhalihim la'allahum ya'rifunaha, agar supaya mereka mengetahuinya. Idzan qalabu ila ahlim, ketika mereka kembali kepada keluarganya. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali lagi, ya. Karena sudah menukar, ternyata tukerannya tidak diterima, dikembalikan, dia mendapatkan beras yang banyak atau gandum yang banyak pada saat itu. Kenapa Nabi Yusuf melakukan demikian? Yaitu tadi, karena dia tahu bahwasanya yang akan diberi makan adalah bapak dan ibunya dan semua saudara-saudaranya. Itu walaupun saudaranya tidak tahu, dan dia mengharapkan nanti suatu saat mereka akan kembali membawa Bunyamin dan membawa ibu dan bapaknya. Itu seperti itu harapannya. Sehingga ini diakal-akali oleh Nabi Yusuf. Ya ini semuanya tentu untuk apa? Untuk dijadikan hikmah. Allah yang mengajari Nabi Yusuf berbuat demikian. Bukan karena pemikiran dia kan, tapi Allah yang memberi wahyu kepada Nabi Yusuf agar berbuat seperti yang kita baca ini. Kita lanjutkan.
Falamma raja'u ila abihim, ketika mereka kembali kepada bapak mereka, qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapakku, muninga minnal kaila, dilarang kami memperoleh beras gampangannya, ya, memperoleh tukeran beras. Fa'ar, kalau kami tidak membawa Bunyamin, itu maksudnya, paham gak? Kalau kami tidak membawa Bunyamin ke sana, kami tidak mungkin diberi izin untuk menukar dengan beras atau bahkan tidak diizinkan untuk masuk ke Mesir. Itu seperti itu. Ya, makanya mereka berkata, fa'arsil ma'ana akhana. Maka utuslah atau biarkan saudara kami yaitu Bunyamin bersama kami. Naktal, agar supaya kami bisa menukar sukatan, menukar bahan makanan. Wa inna lahu lakhafidun. Sesungguhnya kami akan menjadi pemelihara atau penjaga bagi Bunyamin. Kenapa mereka sedemikian rupa, ya? Karena pengalaman zaman dahulu. Ya, ketika mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf, ternyata Nabi Yusuf dibuang. Sekarang mau minta izin lagi kepada bapaknya, kira-kira bapaknya mengizinkan apa enggak? Itu seperti itu, ya. Sudah ada kekhawatiran bahwasanya mereka tidak akan diizinkan untuk membawa Bunyamin. Kita lanjutkan. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihim min qabl. Ya, Nabi Yakub berkata, akankah aku percaya kepada kalian sebagaimana aku telah percaya kepada kalian atas saudara kalian, saudaranya zaman dahulu kala. Itu, ya. Hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Secara mudahnya dalam bahasa kita, apakah nyong ngandel karo koko ganu wis ngaung ngelombok, ya, kok ganu jaluk izin gawa Yusuf dolan malah hilang. Ini masa kia Bunyamin nyong percaya karo komaning eta. Akan tapi Nabi Yakub karena Nabi barangkali sudah mendapatkan wahyu dari Allah tabarak wa ta'ala. Kita lanjutkan dulu. Fallahu khairun khafidan, dan Allah lah sebaik-baik pemelihara. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia sebaik-baik maha penyayang. Lanjut. Falamma fatahu mata'ahum, ketika mereka membuka perbekalan mereka yang dibawa dari Mesir, wajadu bid'atahum ruddat ilahi, mereka mendapatkan barang-barang tukarannya dikembalikan kepada mereka. Ternyata di samping memperoleh beras, ternyata barang-barang tukaran yang semestinya menjadi milik negeri Mesir dikembalikan juga kepada mereka. Mereka tentunya sangat gembira. Gina betul? Iya, wis oli beras, barang tukarannya wutuh. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapakku, mana bi, apa lagi yang kita cari? Hadihi bid'atuna ruddat ilaihim, ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Wa namiru ahlana, dan kita bisa memberi makan keluarga kami. Wa nakhfadu akhana, dan kami bisa melihara saudara-saudara kami. Wa nazdadu kaila ba'id, dan kami akan mendapatkan bahan makanan yang sangat banyak. Di sini kaila ba'ir seberat yang bisa dibawa oleh unta, itu dalam bahasa Arabnya. Akan tapi ya kita maknai bahwasanya kalau kita mau kembali ke sana, ya, dengan membawa Bunyamin, nanti kita akan mendapatkan bahan makanan yang sangat banyak. Itu, ya, orang-orang saudara-saudaranya Nabi Yusuf merayu kepada Nabi Yakub untuk apa? Untuk memperbolehkan Bunyamin untuk ikut, ya, dengan mereka 10 orang, agar supaya apa? Agar supaya mereka mendapatkan bahan makanan yang sangat banyak. Itu, mereka benar-benar masih tidak tahu bahwasanya Nabi Yusuf punya rencana. Itu, ya, sing dipikir bagaimana caranya
untuk memperoleh beras itu. Ini anak Nabi nggih, tapi ya seperti itulah. Ya anak Nabi ini yang akan menjadi ciri apa? Cikal bakal menjadi daripada Bani Israel, cikal bakalnya Israel yang sekarang. Ini dari sini ya 10 orang keturunan Nabi Yakub itu. Di antaranya ada yang bernama Yahuda ya. Dan ini yang menjadi agama Yahudi sekarang. Ini. Dalika khailun yasir ya, yang demikian itu adalah pertukaran yang mudah. Nabi Yakub berkata, lan ursilahu, aku tidak akan melepaskan Benyamin mengakum bersama kalian hatta tu'tuni mausikon, sampai kalian berjanji melakukan perjanjian minallah, disaksikan oleh Allah, la ta'tunani bihi, sungguh kamu akan mengembalikan Benyamin illa ayyukhatabikum, kecuali kamu dikepung oleh musuh yang tidak bisa dihindari. Itu ya. Nabi Yakub berkata, kamu boleh membawa Benyamin, tapi kamu harus berjanji dengan teguh dengan menggunakan nama Allah. Ya, kalau Nabi sudah demikian itu sudah sangat berat. Ya, kalau makanya penting bagi kita kaum muslimin, ya jangan mudah untuk bersumpah dengan nama Allah. Ya, kalau kita bersumpah dengan nama Allah untuk sesuatu yang luar biasa besar. Ya kadang kita mendengar orang gampang sekali demi Allah, demi Rasulullah. Sering pernah mendengar itu? Iya, padahal mereka tidak tahu konsekuensinya. Itu luar biasa. Kita kaum muslimin jangan seperti itu. Jangan mudah menggunakan nama Allah untuk hal-hal yang kadang yang itu adalah untuk apa? Untuk mempertegas kebohongan biasanya. Gini betul. Sudah ngelomboni ngomongnya demi Allah, demi Rasulullah. Itu dia bersumpah untuk berbohong menggunakan nama Allah dan nama Rasulullah. Naudzubillah. Gitu. Falamma atauhu mausikahum, ketika mereka sudah berjanji, qala Allahu ala ma naqulu wakil, dan Allah menjadi wakil bagi atas apa yang kalian ucapkan pada hari ini, yaitu kalian tidak akan pernah meninggalkan Benyamin kecuali kamu memang benar-benar dalam bahaya. Dikit lagi. Waqal, Nabi Yakub berkata, ya baniyah, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babin wahidin, janganlah kalian masuk dari pintu gerbang yang satu, wadkhulu min abwabim mutafarriqah, kalian masuk dari jalur yang berbeda-beda. Ya. Menurut para ulama, hal ini adalah pengetahuan Nabi Yakub karena beliau seorang nabi. Ya, atau ada juga menafsirkan bahwasanya di Mesir pada waktu itu ada penyakit menular, ya, yang menyebabkan orang akan tertular, sehingga diminta beberapa orang daripada saudara-saudara Nabi Yusuf ini untuk masuk ke Mesir melalui jalan yang berbeda, berpisah artinya, ya. Beberapa orang ini berpisah, tidak masuk dari jalur yang satu. Lalu, wama agni ankum minallahi syai'an, walaupun seperti itu tidak berguna bagi kalian dari Allah sedikit pun. Ya, kita berusaha, kita mau menghindari mara bahaya, akan tapi kalau Allah berkehendak untuk menimpakan juga itu akan tetap terjadi. Itu kita hanya berusaha. Akan tapi sekali lagi itu semuanya tidak mungkin akan terjadi kecuali dengan ridhonya Allah. Kita mau sudah berusaha sedemikian rupa, kita harus ingat bahwasanya usaha kita hanya usaha, yang akan menentukan berhasil atau tidak itu hanya Allah. Ini yang harus kita pahami. Gitu. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya keputusan itu ada di tangan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan semestinya kepada Allah orang-orang yang bertawakal itu adalah bertawakal.
Orang-orang yang tawakal, bertawakal hanya kepada Allah, pasrah kepada Allah. Setelah kita melakukan usaha-usaha sesuai dengan kemampuan kita, semaksimal mungkin baru kita bertawakal. Itu, diingat-ingat, tawakal itu ketika kita sudah ikhtiar sampai kepada batas maksimal yang bisa kita ikhtiarkan. Ya, kita menanam padi misalnya, kita ikhtiar berusaha untuk sedemikian rupa agar padinya hasilnya sempurna. Akan tetapi sekali lagi, usaha itu belum tentu berhasil. Yang menentukan hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita sudah berusaha sedemikian rupa, kita tawakal, pasrah kepada Allah. Begitu, itu cara kaum muslimin ya dalam menjalankan segala sesuatu. Walamma dakhalu min khaisu amarahum abuhum, ketika mereka masuk dari itu yang diperintahkan oleh bapak mereka, maka na yughni anhum minallahi syai'in min syai'in, yang demikian tidak berguna dari Allah sedikit pun juga, illa hajatan fi nafsi Yaqub, kecuali niat yang diniatkan dalam diri Nabi Yaqub, qadhaha, yang sudah dia putuskan. Artinya Nabi Yaqub memang seorang nabi, dia mempunyai pengetahuan segala macam. Ya, semuanya dianugerahi oleh Allah tentang segala macam sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, sehingga dia sedikit banyak mengetahui ya apa yang bermanfaat bagi anak-anaknya, apa yang tidak bermanfaat bagi anak-anaknya, apa yang membahayakan bagi anak-anaknya. Makanya mereka diperintah untuk masuk ke Mesir, tapi melalui tempat yang berbeda-beda. Wa innahu, sesungguhnya Nabi Yaqub ladzu ilmin, sungguh mempunyai ilmu, lima ngallamnahu, dari apa yang kami ajarkan kepadanya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu setiap nabi pasti ya, setiap nabi dan rasul pasti diberi ilmu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita kenal dengan nama Mu'jizat. Itu seperti itu. Ya, setiap nabi diberi ilmu yang dikehendaki oleh Allah. Atau ayat lagi. Walamma dakhalu, ketika mereka sudah masuk, ngala Yusuf bertemu dengan Yusuf, awa ilaihi akhahu. Lalu Nabi Yusuf membawa saudaranya yaitu Bunyamin. Bunyamin dipanggil sendirian untuk masuk ke dalam istana. Itu seperti itu. Yang 10 orang dibiarkan di depan, yang Bunyamin dipanggil oleh Nabi Yusuf. Di dalam ruangan, ruangan yang lain, Nabi Yusuf berkata, "Qal inni ana akhuka." Sesungguhnya aku ini Yusuf, saudaramu, hai Bunyamin. Ya, fala tabtais bima kanu ya'malun. Janganlah kamu sedih atau bersedih hati terhadap apa-apa yang dilakukan oleh saudaramu yang 10. Gitu. Ini sampai di sini dulu, biar kisahnya mudah kita untuk mengingatnya, ya. Begitu mereka datang 11 orang, 10 orang yang saudara tiri bersama Bunyamin dipanggil. Tapi saudaranya yang 10 belum tahu, sama sekali belum tahu. Hanya Bunyamin yang dipanggil dan dikrisiki paribasane. Bunyamin nyongge Yusuf kakak ngeko. Gampangnya seperti itu. Jangan kamu bersedih ya dengan pelakuan saudara-saudaramu. Karena senantiasa, walaupun Nabi Yusuf sudah tidak ada, tetap saja yang 10 ini merasa dengki dengan Bunyamin sampai tua juga. Itu begitu. Begitu ya. Kita cukupi sampai di ayat yang ke-69 ya. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.